Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, kita kembali ketemu dalam acara ngabuburit pada hari yang kelima ini. Mudah-mudahan amal puasa kita dan amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatir di dalam surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang suka membaca kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Al-Quran. Wa aqamus sholata, dan orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya 5 waktu dengan berjamaah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan senantiasa dia suka menginfakkan dari apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sirran wa alaniyatan, dengan cara rahasia ataupun juga dengan cara terang-terangan. Boleh kedua-duanya. Kita berinfak dengan cara rahasia, itu lebih bagus, supaya ikhlas mata-mata karena Allah. Ada juga yang infak dengan terang-terangan. Boleh juga dengan niat untuk memberi contoh kepada orang lain yang belum mau berinfak, agar mereka juga berinfak. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan daripada dagangan atau bisnis yang tidak akan pernah rugi. Liyuwafiyahum ujurahum, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan daripada pahala-pahala kepada mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-karunia yang lain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha mensyukuri. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ada 3 kategori orang yang disebut di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang mau berbisnis, mau berdagang, jual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Itu sesungguhnya dia sedang berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisnis ini pasti ada untungnya, tidak pernah rugi. Pasti Allah berikan keuntungan bagi orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang suka melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, dengan istiqomah, maka dia sesungguhnya sedang berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
sedang mengadakan jual beli dengan Allah, yang jual beli ini pasti akan untung, tidak akan pernah rugi. Yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya, padahal harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian harta itu diinfakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan dan tidak akan pernah rugi. Dan ini dikatakan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang melaksanakan jual beli dengan Allah, yang jual beli itu tidak akan pernah rugi, pasti akan ada untungnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin." Barang siapa yang menghadiri daripada majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat darinya setiap langkah kakinya ibadah 1 tahun. Wa kana yaumal qiyamati tahtal arsy ma'i. Kata Nabi, orang itu maka nanti hari kiamat akan bersama aku, ada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man dawama ala salatil jama'ati fi ramadhana. Barang siapa yang membiasakan diri istiqomah melaksanakan salat 5 waktu pada bulan Ramadan, maka kata ba'atallahu ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tamla'u min na'imillah. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap rakaatnya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu gedung yang megah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang ketiga, waman barra walidayhi. Siapa saja yang mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan daripada nadharallahu ta'ala, Allah akan melihat kepada mereka birrahmati, dengan kasih sayangnya. Wa ana kafilun fil jannah. Kata Nabi, saya akan menanggungnya untuk dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha fi ramadhana. Siapa saja di antara perempuan-perempuan yang mencari daripada ridho dari suaminya di kala bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan pahala illa sawaba Asiyata wa Maryama, yaitu pahala sebagaimana pahalanya Asiyah dan Maryam. Siapa Asiyah itu? Asiyah itu adalah istri Fir'aun yang tidak pernah terjamah, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Maryam? Maryam itu adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, yang dia masih perawan, walaupun dia melahirkan anak tetapi tanpa ayah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segalanya. Dan dia adalah perempuan yang suci, perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan-perempuan yang ketika bulan Ramadan mencari ridhonya suaminya, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Asiyah dan Maryam. Yang kelima, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waman qada hajata akhihil muslimina fi ramadhana. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan daripada hajatnya seorang muslim pada bulan Ramadan, maka qadallahu ta'ala yaumal qiyamati alfa hajatin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kebutuhan kepada dia pada hari kiamat, yaitu 1000 kali daripada hajatnya dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Hadis ini dengan ayat tadi agak selaras. Di antaranya yaitu siapa saja yang ketika bulan Ramadan hadir di dalam majlis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya setiap langkah kakinya ibadah 1 tahun. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya satu gedung yang mewah yang penuh di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka baginya adalah Allah akan melihat kepadanya dengan penglihatan, yaitu dengan melihat kasih sayang kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW akan memberikan jaminan untuk dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mana-mana perempuan yang nantiasa mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Asia dan Maryam. Dan yang kelima, siapa saja yang memenuhi kebutuhan saudara muslimnya di dalam bulan Ramadan, maka baginya adalah pahala, sebagaimana pahala Asia dan Maryam. Dan barang siapa mencukupi kebutuhan saudaranya yang muslim, maka Allah akan cukupi kebutuhannya pada hari kiamat 1000 kali kebutuhan kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah bahwa orang-orang yang waktu di dunia ini senantiasa menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan full sebulan penuh, maka ketika dia keluar dari kuburnya, maka disambut dengan hidangan-hidangan yang begitu bermacam-macam hidangan dan penuh dengan peralatan untuk menyantap daripada hidangan itu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, makanlah makanan ini dan minumlah minuman ini sepuas kamu, dan kemudian istirahatlah kamu. Aku melihat kamu ketika di dalam bulan puasa di dunia, kamu dalam keadaan kehausan, sementara orang lain dalam keadaan tenggorokannya basah dengan minuman-minuman. Dan aku melihat kamu di dunia dalam keadaan perutnya lapar, sementara orang lain dalam keadaan kenyang, dalam keadaan makan-makan terus. Maka kamu dalam keadaan lapar, maka silahkan makanlah dan minumlah. Maka orang-orang yang waktu di dunia puasa itu diberikan hidangan, makan sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu beristirahatlah dengan tenang dan kamu akan dimasukkan ke dalam surgaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada keutamaan orang yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang kelima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya. Wa fi lailati khamisatin, dan ketika seseorang melaksanakan sholat taraweh di dalam hari yang kelima, maka a'tallahu ta'ala, Allah akan memberikan pahala sawabaman shalla fil atahullahu ta'ala misla sawaban shalla fil masjidil haram wa masjidil madinati wa masjidil aqsa. Dan barang siapa melaksanakan sholat tarawih pada malam hari yang kelima dengan penuh sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang ada di Masjid Haram, yaitu Masjid Makkah. Dan pahala diberikan juga sebagaimana orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, yaitu Masjid Madinah. Dan diberikan pahala lagi oleh Allah sebagaimana pahalanya orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku di mana saja berada. Sebelum ditutup
Mari kita sama-sama lagi bersyair ya, agar senantiasa acara ini ada satu syair yang dilantunkan sehingga ya kita mendapatkan daripada kesempurnaan dalam acara ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tutup dengan membaca kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.